Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat surgawi yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka adalah suatu tempat yang mengerikan dan buruk, dan neraka adalah sebuah tempat yang disediakan sebagai balasan untuk jiwa-jiwa yang durhaka dan bermaksiat kepada Allah ketika di dunia. Meski begitu, selayaknya penghuni surga, di neraka nanti para penghuninya pun masih mendapatkan makanan dan minuman. Namun, seperti apakah menu yang diberikan kepada para penduduk neraka? Namun, sebelum kita lanjut, ada baiknya untuk Anda terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, agar channel ini tetap berkembang dan mendukung syiar Islam, serta bermanfaat bagi kaum muslimin. Pertama, buah zakum. Buah zakum adalah buah dari pohon yang tertanam di dasar neraka jahanam. Buah ini akan membuat perut orang yang memakannya bergolak-golak seperti air yang mendidih. Allah Ta'ala berfirman, sungguh pohon zakum itu adalah makanan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Rasanya seperti lelehan logam yang mendidih di dalam perut, seperti air mendidih yang amat panas. Al-Quran Surat Ad-Dukhan ayat 43-46. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga menerangkan tentang buah zakum ini dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 62-65. Allah berfirman, makanan surga yang disediakan untuk orang-orang mukmin itu lebih baik ataukah pohon zakum yang disediakan untuk orang-orang kafir yang lebih baik? Kami telah menjadikan pohon zakum itu sebagai azab bagi orang-orang kafir dan musyrik di dalam neraka. Pohon zakum itu adalah pohon yang tumbuh di dasar neraka jahim. Buahnya seperti kepala setan yang menyeramkan. Hal ini menunjukkan di samping rasa buah ini yang begitu menjijikan, bentuknya juga mengerikan, sampai digambarkan pada ayat ini bahwa buahnya seperti kepala setan. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, meski kita belum pernah melihat kepala setan, namun tergambarkan dalam jiwa kita bahwa kepala setan itu sangat mengerikan dan menjijikan. Allah Azza wa Jalla pun juga menyebut pohon zakum sebagai pohon yang terlaknat. Allah Ta'ala berfirman, sebuah pohon yang terlaknat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 60. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan betapa ngerinya makanan penghuni neraka yang satu ini. Beliau bersabda, kalaulah saja setetes dari zakum menetes di lautan yang ada di dunia, niscaya akan menimbulkan kerusakan terhadap penghidupan penduduk dunia. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2585. Kedua, Hamim. Setelah mereka para penduduk neraka memakan buah zakum, perut mereka terasa mendidih seperti mendidihnya air. Mereka pun mencari minuman untuk meredakan panas dalam perutnya. Namun yang ditemukan bukan air segar yang menyejukkan yang didapat, melainkan ternyata minuman yang justru semakin menambah panas, yaitu hamim. Dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang zakum, dijelaskan Allah Ta'ala berfirman, orang-orang kafir dan musyrik itu akan memakan sebagian dari buah pohon zakum itu, namun tidak menjadikan mereka kenyang. Kemudian orang-orang kafir itu akan mendapat hamim, minuman air yang mendidih yang sangat panas. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 66-67. Dalam tafsir At-Tabari diterangkan oleh Al-Imam As-Suddi rahimahullah, hamim adalah air yang mendidih sampai pada titik didih yang terakhir. Kemudian dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah,
Beliau menambahkan, Hamim adalah air yang sangat panas. Penduduk neraka meminum air ini sampai menyebabkan usus-usus mereka terputus. Tafsir As-Sa'di, tafsiran ayat 57 surat As-Sad. Ketiga, Ghasaq. Allah Azza wa Jalla berfirman, penduduk neraka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain hamim dan ghasaq. Al-Quran Surat An-Naba ayat 24-25. Seperti yang telah kita ketahui, hamim adalah minuman yang sangat panas. Maka kali ini kita akan mengenal ghasaq. Dan terdapat dua tafsiran untuk makna ghasaq. Yang pertama, ghasaq adalah minuman yang sangat dingin yang disuguhkan untuk penduduk neraka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan makna ghasaq, yaitu minuman yang sangat dingin. Benda ini membuat takut para penduduk neraka karena kedinginannya. Imam Mujahid rahimahullah menyatakan, es yang dingin sampai pada puncaknya suhu dingin. Dari sini kita mengetahui bahwa siksaan di neraka tidak selamanya berupa air yang sangat panas. Ternyata ada jenis azab yang bentuknya dingin yang amat mematikan. Betapa mengerikannya keadaan di neraka. Penghuninya menjalani siksaan dengan ditemani api yang membakar, makanan yang mendidih di dalam perut, lalu disuguhi minuman ghasaq, yaitu minuman yang sangat dingin yang menyebabkan tubuh mereka rusak dan semakin merasakan perihnya siksaan. Tafsiran yang kedua, ghasaq adalah cairan yang menjijikan yang keluar dari tubuh penduduk neraka. Salah seorang ulama tafsir bernama Atiyah bin Sa'id rahimahullah menjelaskan, ghasaq adalah cairan yang keluar dari kulit-kulit penduduk neraka. Dan Ikrimah rahimahullah menerangkan, ghasaq adalah cairan nanah dan darah yang keluar dari mata penduduk neraka. Tafsir At-Tabari, tafsiran surat An-Naba ayat 25-26. Keempat, gislin. Allah Ta'ala berfirman, tiada pula makanan sedikit pun bagi penduduk neraka itu kecuali gislin. Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 36. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan makna gislin, yaitu nanahnya penduduk neraka. Dalam riwayat lain beliau menjelaskan, yaitu cairan yang keluar dari daging penduduk neraka. Tafsir At-Tabari, tafsiran surat Al-Haqqah ayat 36. Syekh Dr. Umar Al-Ashqar menjelaskan, al-gislin dan al-ghasaq memiliki makna sama, yaitu darah dan nanah yang keluar dari tubuh penghuni neraka. Ada juga yang menjelaskan cairan yang keluar dari farji wanita pezina dan nanah bangkai orang kafir. Al-Qurtubi mengatakan, minuman itu adalah perasan tubuh penghuni neraka. Al-Jannah wa An-Nar halaman 89. Yang kelima, Dhari. Dalam surat Al-Ghasyiyah, Allah Ta'ala berfirman, mereka tidak memiliki makanan kecuali dari dhari yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Al-Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 6-7. Persamaan nama dhari di akhirat dengan dhari yang ada di dunia tidak mengharuskan persamaan hakikat, sebagaimana disinggung dalam makna perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, tidak ada sesuatu pun yang serupa di dunia ini dengan yang di surga, kecuali hanya serupa pada nama saja. Hakikat dhari di akhirat tentu lebih mengerikan dari wujudnya di dunia. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, dhari di dunia ini adalah tumbuhan kering berduri yang tidak memiliki daun lebar. Orang-orang Arab biasa menyebutnya dengan dhari. Adapun di akhirat, dhari adalah tumbuhan yang memiliki duri
dari api. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.